Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan berikan kepada kami kesempatan boleh belajar sekali lagi. Kami mohon Tuhan menolong kami, berikan konsentrasi, keinginan belajar, kemampuan untuk bisa mendengar dengan baik, memahami, dan biar apa yang kami pelajari sungguh-sungguh boleh mempengaruhi akan seluruh hidup kami, membuat kami memiliki cara pandang yang benar terhadap diri kami, terhadap orang lain, dan juga terhadap Engkau sendiri. Berkati kami semua, dalam nama Yesus kami memulai kelas ini. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, kita akan melanjutkan dalam doktrin manusia. Kita hari ini adalah seri yang terakhir ya. Cukup panjang, tapi kita akan lihat apakah bisa selesai atau tidak. Kalau tidak, berarti kita akan coba next kelanjutannya ya. Kita akan membahas tentang dosa. Dosa bukan hal yang asing ya. Sudah kita sering dengar, sering kita belajar. Tapi malam hari ini kita kembali belajar tentang dosa ini. Supaya kita yang sudah banyak tahu, makin ditajamkan. Dan bukan hanya ditajamkan, supaya kita bisa menyadari diri kita, saudara sekalian. Pernah ingat tidak ayat firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa yang banyak diampuni, dia itu banyak berbuat kasih. Tapi yang sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Artinya apa? Semakin kita menyadari keberdosaan kita, betapa rusaknya kita, betapa hancurnya kita, dan kemudian betapa Tuhan memulihkan kita, maka kita akan bisa mengasihi Tuhan dengan lebih lagi. Tidak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Tidak akan. Karena kita sudah merasakan bagaimana berdosanya kita. Dan bagaimana besar anugerahnya untuk kita itu loh. Bandingkan dengan orang Kristen yang merasa, ya dosa sih dosa tapi biasa-biasa kok, orang lain juga lakukan kok. Maka orang semacam ini biasanya kekristenan yang biasa-biasa juga. Tidak ada gregetnya, tidak ada spirit untuk korban, tidak ada spirit untuk lakukan sesuatu yang maksimal bagi Tuhan. Karena bagi dirinya ya dosa lah, semua orang juga berdosa kok. Biasa-biasa saja. Merasa kurang berdosa, merasa tidak lebih buruk dari orang lain. Ini menyebabkan akhirnya kekristenannya juga yang biasa-biasa aja begitu loh. Tetapi sekali lagi ketika kita menyadari betapa berdosanya kita dan betapa besar anugerahnya memulihkan kita, kita akan seperti Paulus. Aku ini yang paling berdosa dari semua yang lain. Maka kesadaran itu membawa Paulus mengucapkan kalimat apa? Bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Pentingnya kita mengingat kembali pelajaran tentang dosa untuk menolong kita melihat seberapa berdosanya kita dan seberapa besar anugerah Tuhan itu luar biasa. Pelajarannya juga berguna untuk kita melihat orang lain. Banyak orang merasa orang lain tidak perlu Injil kan. Orang itu baik kok. Bahkan lebih baik dari aku. Masa dia perlu Injil? Itu orang itu paling sabar. Aku ini tidak sabaran, dia itu paling sabar, tidak kenal Tuhan sih, tapi sabarnya luar biasa. Masa begitu perlu Injil? Waduh, dia itu sama orang itu tidak apa ya? Kalau mau tolong itu dia benar-benar tolong itu full begitu loh, tidak setengah-setengah kalau nolong orang lain. Padahal tidak Kristen loh. Masa sih orang begini perlu Injil? Nah, seringkali kita spirit penginjilan kita terkaburkan dengan fenomena-fenomena kebaikan yang terlihat. Sehingga kita tidak ada greget untuk memberitakan Injil kepada orang itu. Karena kita belum memahami dosa itu apa sih sebenarnya. Nah, jadi pelajaran ini kiranya menolong kita paling tidak dua hal itu ya. Menolong kita untuk melihat diri kita, seberapa berdosanya kita, dan bagaimana anugerah Tuhan itu memulihkan kita. Sehingga kita berani all out untuk Tuhan kita. Kayak Paulus ya. Dan menolong kita juga memiliki cara pandang yang benar terhadap orang lain. Sehingga kita juga tergerak dengan pemberitaan Injil kepada siapapun, sebaik dan sesaleh apapun orang itu kelihatannya. Oke, kita akan masuk yang pertama tentang dosa itu apa ya. Kalau kita tanya orang dosa itu apa ya, semua jawabannya gampang ya.
Perbuatan yang melanggar firman Tuhan, perbuatan yang melawan Tuhan itu definisi umum ya. Dan tidak salah sih, tidak salah. Tapi malam ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat dosa berdasarkan kata Ibrani dan Yunaninya. Di dalam PL dan PB, untuk dosa atau hal yang berkaitan dengan dosa, itu dipakai kata apa saja. Dan katanya itu maknanya apa. Ya, jadi kita langsung kembali ke bahasa Alkitabnya ya. Memang untuk dosa atau hal-hal yang berkaitan dengan dosa itu katanya bisa sangat banyak sekali. Tema malam hari ini saya akan kutip beberapa saja untuk menolong kita untuk melihat dengan lebih jelas, lebih terang dosa itu apa. Di dalam Perjanjian Lama, istilah dosa itu bisa dipakai dengan kata Ibrani hata. Kata Ibrani hata ini itu bisa berarti tidak kena atau tidak sampai. Seperti anak panah yang tidak kena sasarannya. Ya, orang mana ya, sudah ada bulatan-bulatan ya, lepaskan anak panahnya, tidak kena tengah. Itu kata Ibrani hata. Dan itu digunakan untuk dosa. Dosa itu artinya tidak tepat sasaran. Jadi bukan sekedar perbuatan yang melawan Tuhan, ya, tapi lebih spesifik, tidak kena sasaran sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga berdasarkan kata hata ini, dosa itu berarti tidak kena, tidak sampai atau menyimpang dari tujuan atau maksudnya Tuhan. Tidak sesuai dengan standar yang Tuhan mau. Dan ini bukan hanya tentang perbuatan ya. Ini mencakup pikiran, mencakup hati kita. Bukan hanya apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Pikiran kita tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Hati kita tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Itu dosa. Jadi dari kata ini kita lihat dosa itu bukan sekedar satu tindakan jahat ya. Bukan sekedar itu terlalu kecil. Dosa itu tentang tidak tepatnya seluruh bagian hidup kita. Itu tidak tepat sesuai dengan apa yang Allah mau. Tidak tepat sesuai dengan apa yang menjadi standarnya Tuhan. Tidak kena sasarannya. Pikiran dan seterusnya, hati dan seterusnya ya. Jadi sangat luas sekali ya dosa. Juga dipakai kata Ibrani avon yang berarti bengkok atau diputar. Sehingga dosa dalam arti ini berarti hatinya bengkok atau hatinya berputar dari yang sebenarnya. Seperti berbalik 180 derajat begitu ya. Berkenaan dengan hati atau tabiat yang jahat. Mestinya ke kanan tapi hatinya ke kiri. Ini dipakai kata avon ya. Jadi bicara tentang hati yang bengkok ya. Yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Juga dipakai kata Ibrani pesa. Yang artinya melawan yang berhak. Yang berhak di sini pasti Tuhan ya. Melawan yang punya hak. Melawan perintah Allah. Juga berarti pelanggaran atas suatu batas yang sudah ditetapkan. Pasal. Jadi Tuhan sudah kasih kita pagar. Kita langgar pagar itu, kita langgar batas itu. Maka itu pesa, dosa. Dan lagi-lagi ini bukan sekedar perbuatan ya, termasuk dalam pikiran, hati. Dan semua totalitas hidup kita yang menabrak batasan yang Tuhan sudah tetapkan. Itu merupakan pengertian dosa dari kata pesa ini. Ya, jadi ternyata jauh lebih luas ya daripada sekedar melanggar perintah Tuhan. Dosa itu. Nah sekarang kita lihat dalam perjanjian baru. Hamartia. Ini adalah kata yang paling sering muncul ya berkaitan dengan dosa. Hamartia dalam bahasa Yunaninya itu. Yang artinya seperti kata Ibrani apa tadi yang pertama itu? Hata. Ini mirip dengan kata Ibrani hata. Hamartia itu artinya tidak mencapai target, tidak mencapai sasaran. Jadi orang-orang kalau mengadakan satu pertandingan ya, panahan begitu. Pada waktu seorang menarik anak panahnya, melepaskannya, kemudian tidak kena tengah, tidak tepat sasaran, maka orang akan berteriak, hamartia, artinya meleset.
hampir kena tengah, tapi cuma di garis. Tetap orang akan teriak, hamartia, yang artinya meleset. Nah, dosa itu dipakai kata ini, hamartia. Sehingga dalam pengertian ini ya, dosa itu bukan lagi-lagi bukan sekedar satu perbuatan, tapi semua keadaan totalitas hidup kita termasuk hati dan pikiran kita yang meleset dari apa yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan pikiran kita apa? Suci, bersih, segala macam. Meleset, dosa. Hati kita, lurus, suci dan seterusnya. Meleset, dosa. Semua hal, bahkan perbuatan juga seperti itu. Jadi semua yang meleset dari apa yang Tuhan inginkan, meleset dari apa yang menjadi standar Tuhan, itu dosa. Ya. Kata Yunani yang lain yang berkaitan dengan dosa itu adalah adikia, yang memiliki arti kejahatan. Ya. Jadi dari kata ini, istilah ini menunjuk pada satu keadaan hati atau pikiran yang jahat. Juga ada kata parabasis, yang mengandung arti menyimpang dari yang seharusnya. Kata ini selalu dipakai dalam hal berhubungan dengan pelanggaran terhadap hukum. Hukum-hukum Allah menuntut supaya manusia mentaatinya. Dan bila mana manusia tidak mau mentaatinya, berarti ia adalah pelanggar hukum. Ini dari kata parabasis. Ya, Allah sudah ada patokannya, ya, ada batasannya, seperti mirip yang tadi bahasa Ibrani ya, itu. Dan dilanggar maka berlaku parabasis, ya, dosa. Ada kata yang lain yaitu anomia. Anomia ini menjurus kepada pengertian tidak menurut atau tidak mempedulikan hukum. Kata tersebut menjelaskan tentang keadaan hati. Dan kata yang lain paraptoma, yang artinya tidak berdiri teguh pada saat harus teguh, atau tidak sampai pada yang seharusnya. Ya, jadi ini adalah beberapa istilah yang berkaitan dengan dosa. Ya. Jadi kalau kita boleh simpulkan, dosa itu apa sih? Ya sebenarnya sebagian besar artinya itu sudah tercakup dalam kata hamartia tadi. Meleset. Meleset dari ketentuan Tuhan. Dalam seluruh aspek hidup kita ya. Pikiran, hati, perkataan, perbuatan yang meleset dari apa yang Tuhan inginkan itu dosa. Jadi patokannya itu Tuhan. Patokannya itu standar Tuhan. Jadi kita mau nilai itu dosa atau tidak dosa, bukan kata orang banyak, bukan. Termasuk juga bukan kata hati nurani kita, tapi kata Tuhan itu dosa atau tidak. Tuhan jadi standarnya, tentu melalui firman-Nya kan begitu ya. Jadi kita lihat di sini ya dosa dari kata-kata yang sudah kita pelajari ini lebih sekedar dari perbuatan yang melawan Tuhan. Lebih daripada itu. Semua hal yang meleset dari apa yang Tuhan mau itu semua dosa. Ya, jadi kita boleh menyadari seberapa berdosanya kita ya. Bahkan seberapa berdosanya banyak orang yang kelihatan di mata kita itu baik. Tapi kalau dilihat dari ketentuan Tuhan, dosa itu pasti akan sangat banyak sekali. Banyak yang meleset kok. Ya, dalam pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan kita. Karena itulah kita memerlukan anugerah Tuhan yang besar ya. Nah, dosa secara umum dibagi dua. Ada dosa asal. Dosa asal itu punya nama lain, dosa warisan atau dosa turunan. Ya, kita sudah diajar bahwa ini adalah dosa yang kita warisi dari Adam. Ya, Adam berdosa, maka itu diturunkan ya kepada kita. Ya. Semua kita kecuali Kristus memiliki natur dosa. Itu dosa asal. Kita belum melakukan dosa, tapi kita sudah berdosa. Itu namanya dosa asal. Pikiran kita belum berdosa, mulut kita belum berdosa, tindakan kita belum berdosa, tapi kita sudah berdosa. Karena adanya dosa asal. Dari mana? Dari Adam. Selain dosa asal juga ada dosa aktual. Itu dosa yang lahir dari apa yang kita lakukan. Pikiran, hati, perkataan, perbuatan yang kita lakukan, ataupun yang tidak baik, atau yang baik yang tidak kita lakukan.
Itu termasuk dosa aktual ya. Atau bisa dikatakan dosa pribadi. Kalau dosa asal ini kan bukan dosa pribadi, tapi dosa yang diturunkan, diwariskan. Menjadi akar ya. Kalau dosa aktual ini dosa yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Jadi dosa paling tidak secara umum terbagi dalam dua hal ini ya. Meskipun dosa asal ini tidak semua orang mempercayai, ya. Tidak semua orang mempercayai. Tapi Alkitab mengajarkan adanya dosa asal semacam ini. Sekarang kita akan lihat satu persatu tentang dosa asal dan dosa aktual ya. Yang pertama kita lihat dulu tentang dosa asal. Dasar Alkitab tentang dosa asal atau dosa waris atau dosa turunan ada dalam Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Tentu bicara Adam ya. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi ini jelas bicara tentang dosa asal. Dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Maka menjalar ke semua orang. Ya, semua orang berdosa oleh satu orang yang berdosa. Ini dosa asal. Demikian dalam 1 Korintus 15 ayat 22. Bagian A. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Tentu ini dikecualikan Kristus ya. Tapi semua orang, semua manusia itu dikatakan mati dalam persekutuan dengan Adam. Artinya seluruh keturunan Adam itu mati dalam Adam. Berarti Adam dosa, maka semua keturunannya mewarisi akan dosa asal itu. Dan upah dosa itu maut ya. Karena itu dalam Mazmur ya 51 ayat 7 pemazmur mengatakan apa? Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Apakah baby atau janin dalam kandungan sudah bisa itu buat dosa? Apakah dia sudah curi? Apakah dia sudah dusta? Apakah dia sudah bunuh? Tidak. Tapi kalau dikatakan pemazmur, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung. Waktu aku dikandung, pemazmur ngomong, aku dikandung sebagai yang berdosa. Jelas ini bicara dosa asal. Oh, janin belum melakukan dosa apapun. Dosa pribadinya belum ada. Tapi pemazmur bisa mengatakan aku berdosa sejak dalam kandungan. Ini jelas bicara dosa asal. Bicara tadi ya, Adam ya. Nah sekarang kita akan lihat hubungan antara dosa Adam dan kita. Bagaimana sih sebenarnya hubungan antara dosa yang Adam perbuat di Taman Eden, ya dosa yang pertama itu, yang dilakukan oleh manusia, apa kaitannya dengan kita? Ada beberapa pandangan saudara. Yang pertama, ada yang mengatakan dosanya Adam dengan kita tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan sama sekali antara dosa Adam dengan kita. Pandangan ini mengatakan semua manusia itu lahir suci. Cuma menjadi berdosa itu karena lingkungannya mempengaruhi dia berdosa. Nah kelompok yang pegang pandangan ini namanya adalah Pelagianism dan Socinians. Mereka menolak kebenaran tentang dosa asal. Manusia itu dikandung suci, lahir suci. Berdosanya itu dengan dosa perbuatan saja. Ya ini jelas salah ya. Karena jelas semua ayat yang kita baca baik dalam Roma, Korintus dan Mazmur itu mengatakan semua orang berdosa karena Adam berdosa. Ya. Jadi ini pun kita mesti menolak ya kalau ada orang mengatakan oh bayi dilahirkan suci bagikan kertas putih. Tidak. Rasul ngomong kok dalam kandungan dikandung dalam kesalahan, dalam dosa. Ya, ini kelompok pertama yang menolak dosa asal, ya. Tidak ada kaitan dosa Adam dengan kita, jelas pandangan yang salah. Lalu yang kedua,
Pandangan kedua mengatakan begini, semua manusia itu ada dalam Adam. Dan karena itu pada saat Adam melakukan dosa pertama, semua manusia betul-betul ikut melakukan dosa itu bersama-sama dengan Adam. Jadi dosa Adam betul-betul juga menjadi dosa kita. Ini namanya adalah realistic theory. Ini sangat kontras dengan yang pertama ya, yang mengatakan tidak ada hubungan dosa Adam dengan kita, tidak ada hubungan. Adam dosanya sendiri, kita tidak dosa. Salah, karena Alkitab mengatakan kita berdosa, mewarisi dosa Adam. Tapi pandangan ini bagaimana? Ini pandangan yang lebih ekstrim lagi. Betul, kita ini satu sama Adam. Pada waktu Adam berdosa, kita juga berdosa, artinya kita juga melakukan dosa pada waktu Adam melakukan dosa. Jadi artinya dosanya kita itu bukan sekedar dosa asal yang pasif, tapi benar-benar melakukan dosa aktual yang dilakukan bersama-sama dengan Adam. Apakah pandangan ini benar? Jadi pada waktu Adam dan Hawa makan buah itu, kita ikut makan. Pandangan ini ekstrim dan ini salah. Karena untuk melakukan dosa aktual itu diperlukan apa? Kehendak melakukannya. Waktu itu kita belum ada kok. Gimana mau pengen makan buah itu? Kita belum ada kok. Ya. Jadi pandangan ini ekstrim dan jelas salah ya. Jadi kita tidak melakukan dosa bersama-sama dengan Adam. Tidak. Kita tidak ikut makan buah kok. Tapi kita juga bukan orang yang tidak ada kaitan dengan dosa Adam, juga bukan seperti itu. Yang berikut, yang pandangan yang berikutnya. Orang berdosa pasti menurunkan orang berdosa. Adam berdosa, keturunannya berdosa. Tetapi hal itu bukan hukuman bagi kita. Ini namanya adalah pandangan yang namanya adalah mediate imputation. Ya kita memang keturunan dari orang berdosa, tapi bahwa kita merupakan keturunan dari Adam yang berdosa bukan berarti itu yang menyebabkan kita dihukum. Ternyata variasi pandangannya banyak ya. Betul kita keturunan Adam yang berdosa, tapi bukan itu yang membuat kita dihukum. Yang membuat kita dihukum itu dosa aktual kita, bukan dosa asal kita yang membuat kita dihukum. Pandangan ini jelas salah. Karena kita mengingat dalam Roma tadi ya, bukan dikatakan hanya dosa, tapi juga maut telah menjalar. Bukan hanya dosa itu telah menjalar, tapi dikatakan juga maut itu telah menjalar. Jadi pandangan mediate imputation ini yang cuma sekedar mengakui sebagai keturunan Adam yang berdosa, tapi bukan itu yang menyebabkan kita dihukum, juga jelas salah. Bukan itu. Jadi sudah kita lihat 3 hubungan yang salah ya, antara Adam dengan kita. Yang pertama tadi, dosa Adam dengan kita tidak ada kaitan. Kita lahir suci, salah. Yang kedua, kita ini satu sama Adam. Jadi kita juga melakukan dosa ketika Adam itu melakukan dosa. Jadi kita juga aktif melakukan dosa dengan dosa yang sama yang Adam lakukan. Salah, kita belum ada waktu itu. Gimana bisa aktif melakukan dosa? Yang ketiga, kita ini keturunan Adam yang berdosa. Iya, kita berdosa, iya. Tapi bukan itu yang membuat kita dihukum. Salah. Karena sebenarnya bahkan tanpa dosa aktual pun, seseorang sudah punya alasan dihukum. Tanpa dosa aktual. Bisa menyebabkan seseorang sudah masuk neraka. Hanya dengan dosa asal. Karena upah dosa itu maut. Jadi hubungan yang benar bagaimana saudara sekalian? Antara dosa Adam dengan dosanya kita. Dengan kita. Ini yang benar. Ada persatuan antara Adam dengan kita. Persatuannya dalam pengertian apa? Dalam pengertian Adam itu adalah wakil dari kita. Wakil dari semua umat manusia. Wakil dari semua keturunannya. Sehingga dosa Adam diperhitungkan juga sebagai dosa kita. Meskipun kita tidak lakukan seperti yang di Taman Eden memakan buah itu. Tapi dosanya Adam diperhitungkan sebagai dosa kita. Sehingga kita pun harus ikut dihukum. Karena Adam itu mewakili semua keturunannya.
sampai hari kiamat. Seperti main bola lah ya. Kesebelasan timnas Indonesia lawan Vietnam. Kemarin menang berapa? Waktu menang dikatakan apa? Indonesia menang melawan Vietnam. Gitu lah. Pertanyaannya, Indonesia ini berapa orangnya? 260 juta. Loh, apakah 260 juta itu main bola semua? Sehingga menang melawan Vietnam? Tidak kan? Yang main bola berapa? 11 orang. Tapi kenapa yang 11 orang main dikatakan Indonesia menang? Padahal yang main cuma 11 orang loh. 11 dibanding 260 juta itu cuma 0, berapa sekian. Yang kecil sekali. Tapi bisa dikatakan Indonesia menang karena Indonesia ini diwakili oleh timnas dalam hal sepak bola. Maka kalau timnasnya menang, Indonesia menang. Kalau timnasnya kalah, Indonesia kalah. Adam juga seperti itu. Adam itu mewakili semua keturunannya, diwakili oleh Adam. Begitu dia berdosa, semua keturunannya berdosa. Bukan dalam pengertian semua keturunannya melakukan dosa yang sama di Taman Eden, bukan. Tapi semua keturunannya mewarisi dosa yang telah dibuat oleh Adam itu. Nah, jadi itu hubungan yang benar ya. Hubungan yang benar antara dosanya Adam dengan dosa kita dalam pengertian dosa asal. Dosa asal itu seperti apa? Ya tadi, Adam itu mewakili kita. Begitu dia gagal, kita semua gagal. Dosanya diperhitungkan kepada semua keturunannya. Karena semua keturunannya diwakili oleh manusia yang pertama itu. Jadi ingat 3 pandangan pertama tadi salah ya, yang mengatakan tidak ada kaitan kita dengan dosa Adam, salah. Pandangan yang kedua tadi, kita benar-benar aktif juga melakukan dosa seperti Adam, salah. Yang ketiga, betul kita berdosa karena ada berdosa, tapi bukan itu yang membuat kita dihukum, juga salah. Yang benar yang terakhir ini. Adam berdosa karena dia mewakili kita, maka ketika dia berdosa, kita semua berdosa, dan itu yang cukup menyebabkan kita dihukum. Bahkan seandainya pun kita belum melakukan dosa aktual, kita sudah cukup dilemparkan ke neraka hanya dengan dosa asal. Nah, biasanya kalau membahas ini nanti akan ada pertanyaan, kalau begitu bayi mati masuk mana? Ya kan, janin mati masuk mana? Janin kan belum melakukan dosa aktual, tapi kan dia sudah ada dosa asal. Ya, kalau nanti ada tanya begitu, saya jawab sekarang aja. Saya tidak tahu jawabannya. Ya, sudah antisipasi dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ke dosa aktual. Dosa aktual. Sudah mengerti ya dosa asal itu apa ya? Dosa asal itu bukan dosa yang aktif kita lakukan, tapi dosa yang kita warisi dari yang mewakili kita, yaitu Adam. Jadi cukup berdiam diri saja itu sudah dosa dengan dosa asal. Ya. Jadi laki-laki ini penting menolong kita ya untuk lihat orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Jangan pikir mereka baik, suci, saleh. Semua punya dosa asal. Ya. Kalau kita disuruh membuktikan apa sih bukti realnya dosa asal? Gampang. Tanya aja sama yang punya anak kecil. Apakah anak kecil itu pernah diajari bohong? Tidak. Tapi mereka pintar bohong, bisa bohong. Apakah mereka pernah diajari iri? Tidak. Mereka pernah diajari curi? Tidak. Tapi mengapa anak kecil bisa ngambil punya temannya, bisa pukul temannya, bisa marah, bisa iri? Sudah ada dosa dalam dirinya, dosa asal itu. Tidak perlu diajari. Sudah ada benihnya, ya, tinggal tumbuh aja. Ya. Itu bukti real tentang adanya dosa asal ya. Sekarang kita masuk dosa aktual atau dosa pribadi, dosa yang benar-benar kita perbuat. Nah, dalam dosa aktual ini secara singkat kita akan membahas ada beberapa hal. Yang pertama, dosa aktual ini bisa kita lakukan melalui perbuatan kita. Mencuri, merampok, membunuh dan seterusnya ya. Melalui perkataan kita, gosip, fitnah dan seterusnya. Melalui hati, pikiran, motivasi yang berdosa. Jadi dosa aktual ini
bisa terjadi dalam seluruh aspek hidup kita ya. Dari perbuatan kita, perkataan kita, hati, pikiran, motivasi, bisa dosa semuanya. Perbuatannya bisa kelihatan baik. Tapi kalau motivasinya tidak baik, dosa. Orang tidak bisa lihat kan. Itu Tuhan perhitungkan sebagai dosa. Dosa aktual itu bisa dilakukan secara aktif, di mana kita melakukan sesuatu yang dilarang Tuhan, atau secara pasif, di mana kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ada yang aktif dilakukan, ada yang pasif, tidak berdoa, tidak beribadah, tidak memberitakan Injil, tidak melayani, pasif. Meskipun tidak membunuh, tidak mencuri ya, tapi juga tidak mengabarkan Injil, tidak saat teduh, tidak membaca firman, dan seterusnya. Dosa. Banyak dosa itu ya. Bisa dosa aktual dilakukan dengan sengaja, sadar. Atau bisa dengan tidak sengaja, tidak sadar. Baru sadar ketika disadarkan. Tapi apapun itu tetap dosa. Waduh, sorry aku tidak sengaja, bukan maksudku nyakitin kamu, tetap dosa. Meskipun tidak sengaja. Waduh, aku tidak tahu loh kalau berita itu tidak benar, tetap dosa. Ya. Dosa aktual itu juga termasuk semua tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Artinya melanggar firman, baik yang secara eksplisit maupun yang implisit. Eksplisit itu yang terang benderang ya. Mencuri, baca Alkitab ngomong jangan curi. Berdusta, baca Alkitab ngomong jangan berbohong. Itu eksplisit, salah. Tapi ada dosa yang melanggar firman Tuhan secara implisit. Artinya secara hurufiah tidak ada dalam Alkitab. Tapi ketika dilakukan, itu salah. Contohnya apa? Yang di dalam Alkitab larangannya tidak ada secara hurufiah. Tapi pada waktu kita lakukan, kita dosa. Apa contohnya? Merokok. Biasanya kalau orang merokok kita larang minta ayat ya. Mana ayat Alkitabnya jangan merokok? Udah ada. Aku sudah baca 10 hukum Taurat. Udah ada jangan merokok, itu udah ada. Kamu itu ngelarang orang sembarangan. Ya iyalah, waktu itu udah ada rokok. Kalau begitu, apakah karena secara eksplisit tidak ada, berarti ketika melakukan itu tidak dosa? Belum tentu. Ada yang implisit bahwa merokok itu berdosa. Ayat mana yang dilanggar oleh orang yang merokok? Secara implisit, meskipun larangan jangan merokok itu tidak ada. Biasanya kita pakai ayat apa ya? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, ya jangan rusak ya. Tapi ada ayat yang lain. Hukum kasih. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan menyuruh kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Nah sekarang pertanyaannya, orang yang merokok itu mengasihi dirinya atau enggak? Ya enggak lah. Sudah tahu kan di rokok itu kan merokok dapat menyebabkan dan seterusnya ya. Ada gambar tengkoraknya lagi. Tetap aja jedal gitu loh. Itu merusak diri. Enggak mengasihi diri, sudah salah. Nah, pada waktu ngerokok asapnya itu loh dihirup oleh istri, anak-anaknya, tetangganya, teman-temannya. Dan setelah ada penyelidikan ternyata perokok pasif itu berpotensi lebih parah untuk kanker paru-paru. Perokok pasif lebih berpotensi lebih parah loh daripada perokok aktif loh, saudara. Jadi jangan deket sama perokok ya. Asapnya itu lebih jahat daripada yang dihirup langsung. Nah pada waktu asapnya itu menyebabkan orang lain menghirupnya, lalu orang itu sakit, sudah melanggar kan firman Tuhannya ngomong kasihlah sesamamu. Lah ini asap rokoknya menyebabkan orang lain masuk rumah sakit. Jelas tidak mengasihi sesama. Jadi cukup dengan perintah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, ya.
kita bisa mengatakan merokok itu berdosa. Tanpa ada kata jangan merokok. Ya, jadi baik secara eksplisit maupun implisit pelanggaran itu adalah juga termasuk dosa. Oke, kita sudah belajar apa dosa asal, dosa yang kita warisi, ya. Apa dosa aktual, dosa yang kita lakukan. Mari kita pikirkan sekarang apa kaitan antara dosa asal dan dosa aktual. Ada yang mau kasih komen? Apa hubungan atau kaitan dosa asal dengan dosa aktual? Ya, ada? Howard, mau jawab? Apa hubungan dosa asal dan dosa aktual? Oh, hubungannya baik-baik saja ya. Mereka tidak kelahi ya. Saya akan menghubungkan ini dengan kalimat begini, saudara. Kita disebut berdosa bukan karena melakukan dosa aktual. Sebaliknya, karena kita berdosa, dosa asal, maka kita melakukan dosa aktual. Coba baca lagi itu kalimat. Kita ini disebut berdosa bukan karena kita melakukan dosa. Tetapi sebaliknya, karena kita berdosa dengan dosa asal kita, maka kita melakukan dosa aktual. Jadi begini loh, orang itu disebut berdosa bukan karena dia mencuri sebenarnya. Orang itu disebut berdosa bukan karena dia membunuh, merampok, bukan. Tapi justru karena dia berdosa, maka dia curi, maka dia membunuh, maka dia merampok, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kaitan yang benar. Jadi dosa asal menjadi bibitnya, akarnya, yang menyebabkan orang melakukan tindakan dosa, tindakan dosa, tindakan dosa, tindakan dosa, tindakan dosa. Hanya karena kita tidak bisa lihat dosa asal itu, kita cuma lihat secara kasat mata, ya kita baru ngomong kamu dosa karena kamu nyuri, kamu dosa karena kamu bunuh. Tapi sebenarnya di balik itu, kan dia sudah dosa, maka dia curi, maka dia bunuh, maka dia curi dan seterusnya. Sudah ada akar dosanya dulu. Maka akar ini menimbulkan satu tindakan aktual, dosa, 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 dan dosa. Jadi dosa asal itu tidak main-main ya. Dosa asal itu akar dari semua perbuatan dosa yang lainnya. Oke, jadi itu hubungan atau kaitannya ya. Dosa asal melahirkan dosa aktual. Oke, sekarang kita akan masuk bagian yang berikutnya tentang bagaimana dosa itu bisa ada. Tadi kita sudah belajar apa itu dosa. Kita sudah belajar dari kata Ibrani, kata Yunani, dan juga dosa asal, dosa aktual. Sekarang kita akan belajar bagaimana dosa itu bisa ada. Kok bisa ada dosa itu loh? Gimana ceritanya kira-kira begitu ya? Kita baca Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini sebuah hukum yang Tuhan berikan kepada Adam waktu itu. Waktu itu belum ada Hawa. Jadi Tuhan ngomongnya sama Adam saja waktu itu. Nah nanti Adam baru kasih tahu Hawa. Ya. Jadi semua pohon boleh bebas makan buahnya. Cuma satu saja yang tidak boleh dimakan. Tuhan kasih peringatan, ancamannya. Kalau kau makan, maka hari itu engkau mati. Ini adalah standarnya Tuhan. Targetnya Tuhan. Jangan makan. Maunya Tuhan, jangan makan. Apa yang terjadi dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 6?
Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Waktu itu kan sudah ada percakapan ya antara ular dengan Hawa ya. Ular kan memakai ayat firman Tuhan yang diubahkan, yang diubah oleh setan. Setan kan ngomong begini sama Hawa, bukankah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Padahal Allah mengatakan boleh. Tapi kata boleh sama setan dibuang, diganti jangan. Lalu Hawa sempat melawan juga loh. Oh enggak begitu. Bukan begitu. Tuhan ngomong boleh dimakan. Cuma satu yang enggak boleh dimakan. Hawa sempat mengcounter itu perkataan setan. Tapi ayat yang keempat, tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati kalau kamu makan buah itu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ini bagaikan pemanah tadi ya. Mestinya nembaknya pas di tengah, dia jauh melenceng. Sehingga orang meneriakkan, hamartia. Begitu juga Adam dan Hawa. Mestinya jangan makan. Tapi begitu Hawa mulai lirik, mulai lihat, mulai ambil, mulai makan, mulai kasih ke suaminya, mereka sudah hamartia, meleset dari apa yang menjadi standarnya Tuhan. Disinilah dosa pertama itu ada dalam yang dilakukan oleh manusia. Dosa pertama manusia, ya dalam kisah ini. Lalu seringkali orang ngomong begini ya. Biasanya orang yang tidak percaya Tuhan sih. Masa gara-gara makan buah dihukum kekal di neraka? Tuhan macam apa itu? Itu kan? Biasanya orang kan ngolok-ngolok kan begitu ya. Masa sih gara-gara makan buah satu aja loh, hukumnya kok neraka? Wah, tidak masuk akal. Mereka tidak tahu ini bukan sekedar makan buah. Ada sesuatu yang jahat di balik makan buah itu loh. Apa saja kejahatan Adam dan Hawa di balik makan buah itu? Yang pertama, mereka tidak percaya sama Tuhan. Mereka tidak menghargai firman Tuhan. Yang kedua, apa kejahatan mereka? Ambisi. Tidak lagi mau diatur, tidak lagi pengen diatur sama Tuhan. Hawa kan lihat kan, wah kalau makan buah itu aku bisa tahu yang baik yang jahat. Yang artinya apa? Tuhan nggak perlu kasih tahu aku mana yang baik mana yang jahat. Aku bisa atur sendiri. Itu loh jahatnya Adam dan Hawa. Di balik makan buah itu ada keinginan bebas dari pengaturan Tuhan. Dia pengen tentukan sendiri mana benar mana salah. Dan itu sangat jahat di mata Tuhan. Ya, ambisi semacam itu sangat jahat di mata Tuhan. Dan jelas ini adalah pemberontakan dan perlawanan terhadap Tuhan sendiri. Jadi bukan sekedar makan buah, tapi di balik makan buah itu ada kejahatan-kejahatan yang luar biasa yang telah mereka lakukan. Ya, dan itulah yang menyebabkan dosa pertama dilakukan oleh manusia dan menyebabkan seluruh keturunannya mewarisi dosa. Meskipun seluruh keturunan tidak ikut makan buah, tapi semua keturunannya termasuk kita mewarisi dosa yang telah mereka lakukan di Taman Eden itu. Akibat dosanya apa? Rusak relasi. Rusak relasi manusia dengan Allah. Adam dan Hawa yang sebelumnya itu akrab sama Tuhan, tidak ada takut sama Tuhan. Akrab banget. Tapi begitu mereka berdosa, apa yang mereka lakukan? Mereka ketakutan. Takut sama Tuhan. Takut bukan dalam pengertian yang positif ya, tapi takut dalam pengertian yang negatif. Menjauh dari Tuhan, sembunyi dari Tuhan. Jadi relasinya tidak baik lagi, saudara. Manusia relasi sudah tidak baik dengan sesamanya ya. Tuhan tegur Adam,
Adam salahin siapa? Hawa. Di situ mulai sudah rusak relasi antar manusia. Manusia sudah rusak dengan alam. Alam sudah tidak lagi bersahabat. Tuhan hukum Adam kan, kamu akan cari makan dengan susah payah. Kamu tanam, semak akan tumbuh. Kan itu sampai sekarang orang cari duit ya gampang. Kan? Itu masih merupakan akibat hukumannya sampai sekarang. Perempuan kalau melahirkan harus kesakitan. Yang melahirkan normal kesakitan enggak? Sakit ya. Yang sesar sakit atau enggak? Sakit juga. Ada yang sini yang melahirkan sambil ketawa-ketawa, tiba-tiba keluar. Sakit ya. Itu termasuk apa ya? Hukuman ya, yang mesti dialami manusia ya. Manusia rusak dengan dirinya sendiri. Berapa banyak orang tidak lagi bisa terima dirinya, ingin membunuh dirinya dan segala macam. Itu semua akibat dari dosa ya. Merusak semua jalinan relasi. Semua jalinan relasi rusak oleh dosa. Akibat dosa yang lain adalah adanya kerusakan total. Dosa yang dilakukan menyebabkan manusia mengalami namanya kerusakan total. Kita sudah pelajarinya cukup detail waktu membahas tulip bagian yang pertama, total depravity ya. Tapi kita coba melihat sekilas lagi ya. Dosa ini mengakibatkan kerusakan total, yaitu seluruh diri manusia. Tubuh, pikiran, pengertian, perasaan, hati nurani, kemauan, kehendak sudah dirusak, dipengaruhi secara negatif oleh dosa. Tidak ada satu bagian pun yang tidak dirusak oleh dosa. Semua dalam diri kita sudah dicemari, dirusak oleh dosa. Sehingga kita bisa berdosa dengan tubuh kita, pikiran kita, pengertian kita, perasaan kita, hati kita, kemauan kita. Ya, itu merupakan akibat dosa ya, adanya total depravity, kerusakan menyeluruh dalam diri kita. Beberapa ayatnya, Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat ini tidak jauh dari Kejadian pasal 3 kan? Tuhan sudah ngomong apa? Segala kecenderungan hati manusia berdosa itu membuahkan kejahatan semata-mata. Mungkin orang kritis akan mengkritisi ayat ini dan mengatakan begini, masa sih seperti itu? Apakah di sana waktu itu tiap hari orang bunuh orang? Apakah di sana tiap hari itu orang nipu orang? Kan enggak kan? Tapi kenapa dikatakan segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata? Ingat, ini kejahatan di mata Tuhan. Bukan sekedar kejahatan di mata kita. Kejahatan di mata Tuhan bukan sekedar kejahatan yang terlihat. Semua dosa di seluruh elemen manusia, pikiran, hati, itu jahat di mata Tuhan. Meskipun belum dilakukan, baru di area pikiran, di area hati, itu sudah jahat di mata Tuhan. Jadi ayat ini bukan ayat yang hiperbola, bukan, ya memang itulah kondisi manusia berdosa di mata Tuhan. Semuanya cenderung jahat semua. Karena semua tidak tepat sasaran yang Tuhan mau semua. Ya. Kejadian 8 ayat 21b. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak kecilnya. Total depravity, kerusakan total. Sudah jahat sejak kecilnya. Ya, karena semua sudah tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Motivasi, hati, pikiran, dan seterusnya. Mazmur 58 ayat 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat.
Jadi dosa itu merusak luar biasa ya. Merusak luar biasa. Menyebabkan kerusakan total dalam diri manusia. Akibat dosa yang berkaitan dengan kerusakan total adalah manusia berdosa tidak bisa berbuat baik di hadapan Allah. Seriusnya dosa ini loh. Merusak manusia sampai dia tidak bisa berbuat baik di hadapan Allah. Lagi-lagi orang akan gampang komplain, masa sih manusia tidak bisa berbuat baik. Kan tidak mungkin tiap orang tiap hari bunuh kan. Tidak mungkin orang tiap detik berdusta kan. Masa sih gak ada orang yang bisa berbuat baik? Ingat, ini berbuat baik di hadapan Allah. Kalau berbuat baik di hadapan manusia bisa. Orang yang paling berdosa pun bisa berbuat baik di hadapan sesamanya. Paling tidak kepada keluarganya. Tapi untuk di hadapan Allah, bahkan tidak ada orang yang kelihatan paling saleh pun yang berdosa itu bisa berbuat baik di hadapan Allah. Tidak bisa. Mengapa? Karena untuk berbuat baik di hadapan Allah, orang itu harus mengenal Allah. Harus mengasihinya. Dan tidak mengabaikannya. Saudara bisa bayangkan orang berdosa, tidak kenal Tuhan. Kalau tidak kenal, bagaimana bisa mengasihi Tuhan? Kalau tidak kenal, ia akan mengabaikan Tuhan. Maka bisakah satu perbuatan itu dikatakan baik di hadapan Tuhan kalau perbuatan itu dilakukan dengan mengabaikan Tuhan? Ya enggak lah. Bisakah satu perbuatan seorang anak dikatakan baik meskipun kelihatan baik dilakukan kepada temannya, tapi ketika anak itu melakukan dengan mengabaikan orang tuanya? Misalnya ya, mamanya sudah pesan, uang ini tolong ya, nanti kamu buat beli buku di sekolah. Tapi sama anak ini uangnya tidak dipakai beli buku. Karena waktu itu ada temannya yang minta ditraktir. Nah, ketika si anak ini menggunakan uang itu untuk mentraktir temannya, baik enggak? Baik di hadapan temannya. Tapi baik enggak di hadapan mamanya? Ya enggak lah, ini anaknya kurang ajar. Begitu pula dengan orang berdosa, bisa kelihatan baik di hadapan semua orang, tapi pada waktu dia melakukannya dengan mengabaikan Tuhan, bisa apakah itu dianggap baik di hadapan Tuhan? Enggak. Dan semua orang berdosa itu adalah orang yang mengabaikan Tuhan sebenarnya. Mengabaikan Tuhan yang sejati. Nanti kita lihat ya. Jadi manusia berdosa, saudara sekalian. Sebaik dan sesaleh apapun dia tidak bisa berbuat baik di hadapan Allah. Tidak bisa. Manusia berdosa tidak mungkin bisa mencari Allah yang sejati. Tidak bisa. Manusia berdosa itu dalam kondisi mati rohani, saudara. Tidak mungkin bisa cari Allah yang sejati, tidak bisa. Kalau hari ini banyak orang berdosa yang mengaku cari Tuhan, itu bukan cari Tuhan yang sejati, tapi cari Tuhan menurut versinya sendiri. Tidak ada yang cari Tuhan yang sejati. Kalau kita hari ini bisa cari Tuhan yang sejati itu karena Tuhan sudah cari kita lebih dulu, saudara. Kalau Tuhan tidak cari kita lebih dulu, kita juga sama dengan mereka. Kita tidak bisa cari Tuhan yang sejati. Kita akan cari Allah versinya kita. Roma 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada manusia berusaha cari Tuhan, tidak ada. Maksudnya itu tidak ada orang yang mencari Allah yang benar, Allah yang sejati. Tidak ada. Orang hanya cari Allah menurut versinya masing-masing. Tapi cari Allah yang sejati, yang benar, tidak ada. Kalau hari ini kita bisa cari Allah yang sejati, Trinitas, Tritunggal, dan keselamatan kita terima hanya melalui Kristus,
itu sebenarnya semata-mata karena Tuhan sudah cari kita lebih dulu. Saudara. Manusia berdosa tidak bisa cari Allah yang sejati, tidak bisa. Segini penting waktu kita memberitakan Injil ya. Tidak cukup kita ini fasih, hafal. Tapi kita perlu banyak doa. Kan tidak mungkin mereka bisa datang sama Tuhan, cari Tuhan, kalau Tuhan tidak cari mereka dulu. Tidak bisa. Punya metode, bagus, harus. Cakap, harus. Tapi doa, sangat harus. Sangat harus. Ya. Manusia berdosa dalam kerusakan totalnya tidak bisa memperkenan Tuhan. Tidak bisa. Dalam Ibrani 11 ayat 6a. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sesalehnya orang berdosa, tapi kalau dia belum percaya kepada Kristus, maka dia tidak mungkin bisa memperkenan Tuhan. Tidak bisa. Karena semua perbuatan baik yang dilakukan tanpa iman kepada Kristus, itu perbuatan dianggap tidak baik di hadapan Tuhan. Berarti karena perbuatan itu dilakukan dengan mengabaikan Kristus. Tidak bisa baik, saudara. Tidak bisa baik. Fatal, akibat dosa itu fatal sekali. Saudara. Menyebabkan manusia rusak total, sehingga dalam kerusakan total dia tidak bisa memperkenankan Tuhan tanpa iman. Jadi hari ini semua ketaatan dan perbuatan baik kita itu bernilai karena iman. Sekali lagi saudara ya, semua perbuatan baik dan ketaatanmu itu bisa bernilai, ada nilainya, itu karena iman. Jadi kalau ada orang dalam gereja ini, hidupnya begitu kelihatan sangat baik, tapi kalau dia belum sungguh-sungguh beriman, itu masih nol. Untuk apa nolnya banyak, tapi belum ada angka di depannya. Itulah perbuatan baik tanpa iman. Nol semua. Seberapa banyak pun, nol. Tidak ada guna. Karena bagi Allah tidak pernah memperkenan semua hal itu tanpa iman. Sehingga penting kita lagi-lagi iman ya. Adanya iman maka perbuatan baik kita baru diperhitungkan oleh Tuhan semuanya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dalam kerusakan total manusia berdosa tidak mungkin bisa memperkenan Allah tanpa iman lebih dulu kepada Kristus. Sudahkah saudara sungguh-sungguh beriman kepada Kristus? Kalau belum, semua yang kau lakukan sebelumnya, semua sia-sia di hadapan Tuhan. Pelayananmu, ketaatanmu, kerajinanmu, semua nol besar. Nol panjang. Tanpa iman yang sungguh-sungguh pada Kristus. Akibat dosa, dengan rusaknya total manusia, maka manusia berdosa tidak bisa datang beriman kepada Kristus. Parah lagi. Dosa yang menyebabkan manusia itu rusak total, membuat manusia itu tidak bisa bahkan untuk beriman saja tidak bisa. Bisa bayangkan ya? Orang berdosa yang rusak total tidak mungkin cari Tuhan. Tidak mungkin berbuat baik. Tidak mungkin bisa berkenan dengan semua ketaatannya. Karena tanpa iman semua. Nah sekarang untuk beriman saja tidak mungkin juga. Lu bisa bayangkan parahnya orang berdosa di luar Kristus. Tidak bisa cari Tuhan, tidak bisa berbuat baik, tidak bisa memperkenalkan Tuhan karena belum beriman. Nah sekarang untuk beriman saja tidak mungkin. Orang berdosa tidak mungkin beriman. Tidak mungkin datang kepada Kristus dengan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Kita lihat beberapa ayatnya. Matius 16 ayat 16 dan 17. Waktu itu Yesus tanya dulu ya, siapakah aku gitu. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab perhatikan, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Untuk mengakui keilahian Yesus mesti datang dari Bapa. Maka Tuhan ngomong kepada Petrus,
bukan manusia yang kasih tahu kamu, Petrus. Tapi Bapakku yang kasih tahu kamu. Dengan kata lain, kalau Bapa tidak menyatakannya kepada Petrus, Petrus tidak bisa mengakui tentang keilahian Yesus. Tidak bisa percaya kepada Kristus. Yohanes 6 ayat 44 dan 65 bagian B. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kepada Kristus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Aduh, ini luar biasa. Tidak bisa seorang berdosa tiba-tiba datang pada Kristus percaya kepadanya kalau Bapa tidak lebih dulu tarik dia. Kalau Bapa tidak lebih dulu karuniakan kepada orang itu. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Itu parahnya orang berdosa loh. Tidak bisa dengan kekuatannya dia itu beriman. Tidak bisa. Jadi kita ingat hari ini kalau kita bisa percaya Yesus. Ingat ayat ini. Karena Bapa yang bawa kita kepada Kristus. Bapa yang karuniakan kita untuk percaya pada Kristus. Itu karunia, saudara. Iman itu karunia. Iman itu anugerah. Jadi karena itu pentingnya kita terus mendoakan orang-orang yang belum percaya ya. Ya karena mereka perlu anugerah Tuhan. Berapa kali pun mereka diinjili, tapi kalau sebelum Tuhan beranugerah untuk mereka, tidak bakal mereka bisa percaya, tidak bakal. Tidak bakal. Dan kita juga menyadari hari ini kalau kita bisa percaya, karena Bapa bawa kita kepada Kristus. Demikian juga di dalam 1 Korintus 12 ayat 3b. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi lagi-lagi membuka mata kita betul-betul parahnya dosa yang merusak manusia berdosa itu. Tanpa iman, dia tidak mungkin bisa berbuat baik-baik di hadapan Tuhan, tidak mungkin bisa berkenan kepada Tuhan. Tapi untuk beriman pun orang berdosa tidak bisa kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa. Kalau tidak dapat anugerah, orang tidak bisa beriman. Ya, jadi ini kita lihat ya, betapa hebatnya ya akibat dosa itu. Tapi kita makin menyadari ya, betapa berdosanya kita, tapi hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan, itu berarti Tuhan beranugerah besar-besaran untuk kita. Maka ketika kita menyadari bahwa kita ini terlalu berdosa, tapi Tuhan itu terlalu baik, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi Tuhan yang luar biasa itu. Kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa percaya kepada Tuhan hari ini, saudara. Tidak bisa. Akibat dosa yang lain, kematian. Ini sudah saya bahas di waktu khotbah ya. Dosa mengakibatkan kematian. Ada 3 kematian yang diakibatkan oleh dosa. Kematian jasmani, rohani, kematian kekal. Ini menakutkan. Tapi Yesus telah mengalahkan 3 kematian ini melalui kematian dan kebangkitannya. Ya, dibereskan akibat dosa yang terburuk itu dibereskan oleh Kristus. Ya, saya tidak perlu khotbah lagi bagian ini, sudah saya pikir sudah cukup jelas waktu itu. Oke, ini adalah akibat-akibat dari dosa. Dosa Adam dan Hawa ternyata membawa akibat yang luar biasa untuk semua keturunannya, untuk semua yang diwakilinya. Dan dosa asal yang diwariskan itu menyebabkan manusia melakukan dosa aktual. Dan kita sudah lihat ya tadi akibat-akibatnya secara begitu serius sekali. Dan di balik itu sekali lagi kita boleh melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Lagi-lagi kalau bukan Tuhan yang beranugerah, kita semua celaka kita kalau Tuhan tidak beranugerah. Oke, saya pikir kita akan selesaikan saja. Saudara sekalian, yang kita bahas tadi adalah dosa pertama yang dilakukan manusia. Pertanyaannya adalah apakah itu dosa yang pertama di seluruh semesta? Yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah dosa pertama oleh manusia. Tapi apakah itu
adalah dosa yang pertama di seluruh semesta? Tidak. Karena Hawa berdosa, ada yang goda. Yang goda ini sudah dosa lebih dulu, saudara. Jadi dosanya Adam dan Hawa itu bukan dosa pertama di semesta, ya, bukan. Memang dosa pertama oleh manusia, iya. Tapi bukan dosa pertama di semesta. Karena sebelum itu sudah ada yang dosa lebih dulu. Nah, mbahnya dosa ini goda Adam dan Hawa sehingga mereka berdosa. Dosa apa sebelum Adam dan Hawa? Siapa yang berdosa sebelum Adam dan Hawa? Siapa? Malaikat, saudara. Malaikat, ya. Malaikat yang jatuh, yang berdosa, itu yang kemudian kita sebut sebagai setan. Allah tidak cipta setan. Allah cipta malaikat, tapi malaikatnya berdosa. Nah, malaikat berdosa ini ya, itu disebut sebagai setan, dan setan kemudian goda lagi, manusia berdosa dan seterusnya. Ceritanya seperti tadi itu. Adanya setan yang menggoda Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 menunjukkan dengan jelas bahwa sebelum dosa pertama manusia sudah ada dosa dalam alam semesta, yaitu yang ada dalam dunia malaikat. Dosa pertama dalam semesta dilakukan oleh malaikat. Nama lain setan siapa? Katanya pemimpin setan namanya siapa, saudara? Lucifer, ya. Lucifer. Itu hoax, ya. Nah, kita akan lihat sekarang beberapa dasar yang salah tentang asal muasal jatuhnya malaikat itu. Beberapa dasar yang salah tentang kejatuhan setan. Yang pertama, ada yang namanya gap theory. Gap theory ini ngajarnya begini. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan seluruh alam semesta sudah tercipta dengan sempurna. Tapi mereka mengatakan terjadi kekacauan. Itu dalam Kejadian 1 ayat 2. Kekacauan itu mereka anggap itu gara-gara setan memberontak. Coba kita perhatikan Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dianggap ini sudah jadi semua gitu ya. Dianggap sudah jadi semua nih langit buminya. Lalu ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Nah, dikatakan, loh kok kosong, kok gelap gulita? Ini gara-gara setan berontak. Mengakibatkan alam semesta yang pertama yang dicipta Tuhan itu rusak semua, hancur, berantakan. Karena itulah kemudian Tuhan cipta alam semesta yang baru melalui 6 hari itu. Ini namanya gap theory. Jadi gap theory ini mengajar, pada mulanya Allah sudah cipta dulu nih langit dan bumi ya, sudah jadi semua. Setannya ngamuk. Memberontak sama Tuhan, setan perang sama Tuhan, setan gempur-gempuran sama Tuhan, wah perang, akhirnya menyebabkan alam semesta yang Tuhan ciptakan rusak, bumi kosong, ya, gelap. Lalu setelah itu baru Tuhan cipta yang baru dengan 6 hari itu. Ini namanya gap theory. Dan mereka mengatakan itulah jatuhnya setan, memberontak sama Tuhan dengan menghancurkan ciptaan alam semesta yang pertama itu. Tapi apakah teori ini benar? Tidak benar, saudara. Ini bukan dasar yang benar tentang kejatuhan setan. Kenapa tidak benar? Karena Alkitab tidak pernah cerita tentang penciptaan ulang ketika bicara 6 hari itu. Tidak pernah. Waktu nyinggung penciptaan 6 hari, selalu yang dipakai adalah creation, bukan recreation. Setiap kali Alkitab mengingatkan akan penciptaan 6 hari, semua memakai kata penciptaan, bukan penciptaan kembali.
Artinya gap teori itu dongeng. Kenapa itu dongeng? Begini saudara, setan itu kuat enggak? Setan itu kuat atau enggak? Kuat kalau dibanding sama kita kalah kuat. Tapi kalau dibanding sama Tuhan, enggak ada apa-apanya saudara. Enggak ada apa-apanya. Nggak bisa bayangkan setan lawan Tuhan, lalu menyebabkan alam semesta yang diciptakan itu hancur berantakan. Masuk akal enggak? Ya ampun, setan lawan Tuhan mah enggak ada apa-apanya. Enggak mungkin lah peperangan setan sama Tuhan sampai mengakibatkan rusaknya alam semesta. Enggak mungkin. Itu terlalu mengkhayal ya. Khayal. Jadi gap teori lupakan, itu bukan dasar tentang kejatuhan setan yang benar ya, bukan ya. Lalu dasar yang salah tentang kejatuhan setan adalah Kejadian 6 ayat 2. Kejadian 6 ayat 2 mengatakan begini, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, ada yang mengatakan anak-anak Allah ini adalah malaikat-malaikat. Jadi Kejadian 6 ayat 2 itu malaikat-malaikat melihat ada perempuan-perempuan cantik di bumi, maka dia turun. Lalu dikatakan mengambil perempuan itu menjadi istri malaikat-malaikat itu. Dan ini merupakan awal kejatuhan malaikat, katanya begitu. Apakah benar pendapat ini? Jadi jatuhnya malaikat itu berkaitan dengan dia lihat cewek-cewek cantik di bumi ini, lalu datang ke bumi, bukan hanya berhubungan seks, tapi mengambil perempuan-perempuan sebagai istrinya. Malaikat beristrikan manusia, kira-kira begitu. Apakah ini benar? Banyak loh pengkhotbah-pengkhotbah yang pinter yang mengatakan anak-anak Allah ini benar-benar malaikat. Jadi benar-benar dipercaya itu malaikat yang turun ke bumi, lalu mengadakan hubungan seksual dengan manusia, perempuan manusia, lalu jadi nanti ada orang-orang raksasa itu loh ya. Tapi ini jelas salah, saudara. Mengapa salah? Coba perhatikan Matius 22:30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jelas kalau seperti malaikat di surga itu tidak ada kawin mengawinkan. Malaikat tidak kawin. Jadi tidak mungkin Kejadian 6 itu diartikan anak-anak Allah sebagai malaikat yang kawin. Malaikat tidak kawin kok. Apalagi Kejadian 6 ayat 2 itu bukan sekedar melakukan hubungan seksual, tapi dikatakan mengambil istri. Masa malaikat itu mengambil istri manusia? Nah, ini sudah benar-benar sudah tidak masuk akal. Jadi ini bukan dasar yang benar tentang kejatuhan setan. Lalu yang paling terkenal adalah ini yang menjadi dasar kejatuhan setan. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Nah, kata bintang timur oleh beberapa versi bahasa Inggris, salah satunya King James, itu bintang timur itu diterjemahkan Lucifer. Tidak semua terjemahan Inggris loh ya, tapi beberapa terjemahan Inggris, salah satunya King James, itu bintang timur itu diterjemahkan Lucifer. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Lucifer, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ini yang seringkali dikutip menjadi dasar tentang kejatuhan setan. Itu Lucifer itu jatuh dari langit karena dihukum Tuhan. Juga dalam Yehezkiel 28 ayat 6 sampai 17. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Nah, ada orang yang menganggap bahwa
Ini merupakan ayat-ayat yang menjadi dasar tentang kejatuhan setan yang namanya Lucifer itu loh. Dari Yesaya 14 dan Yeskiel pasal 28. Ini yang paling terkenal ya menjadi dasar tentang kejatuhan setan. Tapi meskipun terkenal ini salah. Dua ayat ini, dua bagian firman Tuhan ini bukan dasar tentang kejatuhan setan. Tidak, saudara. Mengapa? Mengapa sih mereka menjadikan dua ayat ini menjadi dasar kejatuhan setan? Lucifer yang dikatakan jatuh. Ya. Itu karena dicocok-cocokkan dengan Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Yesus yang ngomong iblis itu jatuh seperti kilat dari langit. Lucifer jatuh. Wah, berarti ini dasarnya tentang kejatuhan setan itu di Yesaya itu. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Loh ini loh, setan dilemparkan. Yang di Yesaya, di Yeskiel juga dilemparkan. Oh, berarti menjadi dasar yang benar tentang kejatuhan setan. Berarti betul nama pemimpin setan itu Lucifer. Tapi apakah benar? Salah, saudara. Kenapa? Karena konteks Yesaya, istilah bintang timur itu menunjuk kepada Raja Babel. Ini bukan bicara kejatuhan setan. Jadi dalam Yesaya itu tidak bicara kejatuhan setan. Itu kejatuhan Raja Babel. Baca konteksnya. Itu tidak bicara sama sekali tentang setan. Itu bicara kejatuhan Raja Babel. Kalau Yeskiel lagi-lagi juga bukan bicara tentang kejatuhan setan. Tidak ada ngomongin setan di situ. Tapi Yeskiel sedang ngomongin kejatuhan Raja Tirus. Tidak ngomongin setan. Jadi menggunakan Yesaya dan Yeskiel sebagai dasar kejatuhan setan. Lalu mengkaitkan nama setan, nama pemimpin setan Lucifer. Salah. Salah. Karena baik Yesaya maupun Yeskiel tidak bicara tentang setan. Bicara tentang Raja Babel di Yesaya dan bicara Raja Tirus di Yeskiel. Nah, ada orang mengatakan begini, loh, tapi kan bisa jadi dong Raja Babel dan Raja Tirus itu melambangkan setan. Tidak bisa. Ini peristiwa sejarah. Tidak boleh dilambangkan dengan sesuatu. Ini cerita sejarah, tidak boleh dialegorikan dengan yang lain, tidak bisa. Kalaupun seandainya dipaksakan ini menggambarkan sesuatu, maka ini tidak bisa menggambarkan sesuatu yang sudah lewat. Kalau menggambarkan sesuatu ini mesti menggambarkan sesuatu yang akan datang. Tidak mungkin Raja Babel dan Raja Tirus itu menggambarkan setan yang jatuh, yang mungkin tidak tahu berapa lama sebelumnya. Dalam ilmu hermeneutik ini tidak dibenarkan. Tidak bisa berlaku seperti itu. Sehingga baik Yesaya maupun Yeskiel tidak bisa menjadi dasar yang benar tentang kejatuhan setan. Karena mereka tidak ngomongin setan. Mereka ngomongin Raja Babel, Yesaya, dan ngomongin Raja Tirus, Yeskiel. Karena Yesaya tidak bicara kejatuhan setan, ya otomatis Lucifer bukan nama pemimpin setan. Karena Lucifer cuma muncul di satu ayat ini, itu pun cuma diterjemahkan oleh beberapa versi bahasa Inggris saja. Tidak muncul kata Lucifer di bagian yang lain. Cuma muncul di bagian itu saja. Ya, sehingga kita tidak bisa mempercayai bahwa Lucifer adalah nama pemimpin setan. Ya. Apalagi Lucifer itu artinya kan bintang timur. Tidak cocok untuk setan. Justru bintang timur itu sebutan untuk siapa? Kristus. Kristus. Jadi
mengatakan pemimpin setan namanya Lucifer itu hoax. Jangan diajarkan ke orang lain ya. Guru-guru sekolah minggu jangan ngajarkan ke anak-anak sekolah minggu. Lucifer bukan nama pemimpin setan, karena itu cuma ada di Yesaya, dan Yesaya tidak bicara tentang kejatuhan setan, gitu ya. Calvin tentang bagian ini mengatakan begini, eksposisi yang diberikan oleh beberapa orang tentang teks Yesaya itu seakan-akan teks itu menunjuk kepada setan. Itu timbul dari ketidaktahuan, kata John Calvin. Karena konteks secara jelas menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan ini harus dimengerti dalam hubungannya dengan Raja Babel. Tetapi pada waktu bagian-bagian kitab suci diambil secara sembarangan dan konteks tidak diperhatikan, kita tidak perlu heran bahwa kesalahan seperti ini muncul. Mengambil ayatnya, jatuh tanpa lihat konteksnya ini bicara tentang siapa, maka Calvin mengatakan ya tidak heran kalau kesalahan itu muncul. Tetapi itu merupakan contoh dari ketidaktahuan yang sangat hebat untuk membayangkan bahwa Lucifer adalah raja dari setan-setan. Itu kata Calvin, ini ketidaktahuan yang sangat hebat untuk mengakui Lucifer sebagai raja setan-setan. Dan bahwa sang nabi memberikan dia nama ini. Yang ngomong begitu, kata Calvin itu tidak tahu. Tetapi karena penemuan ini tidak mempunyai kemungkinan apapun, marilah kita mengabaikan mereka sebagai dongeng yang tidak ada gunanya. Jadi John Calvin menganggap ajaran-ajaran yang mengatakan setan jatuh berdasarkan Yesaya dan namanya pemimpinnya Lucifer, dianggap Calvin itu dongeng. Terus dihiraukan, itu penafsiran yang keliru. Dari Adam Clarke, kalau Calvin tadi mewakili reform ya, Adam Clarke ini Armenian. Apa yang dikatakan tentang bagian ini? Tetapi kebenarannya adalah teks ini tidak bicara sama sekali tentang setan, Yesaya itu loh ya, maupun kejatuhannya, ataupun alasan kejatuhan itu, yang dengan keyakinan yang besar telah disimpulkan dari teks ini oleh banyak ahli teologi ya. Oh, alangkah pentingnya untuk mengerti kitab suci, supaya komentar-komentar yang tidak masuk akal bisa dicegah. Jadi semua dasar-dasar yang tadi itu salah untuk memberikan dasar tentang kejatuhan setan. Bahwa setan adalah malaikat yang jatuh, iya. Tapi dasarnya apa? Sekarang kita lihat dasar yang benar tentang kejatuhan setan. 3 ayat. Yang pertama 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, jadi ini setan ya, adalah malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi jelas ini adalah ayat tentang dasar kejatuhan malaikat yang menjadi setan itu, yaitu malaikat-malaikat itu berbuat dosa, maka disebut sebagai setan itu. Nah, dosanya apa? Kita lihat 1 Timotius 3:6. Apa sih dosanya malaikat sehingga Tuhan menghukum mereka dan mereka jadi setan itu? Dosanya apa sih? 1 Timotius 3:6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong. Perhatikan, menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Berarti iblis dihukum karena apa? Sombong. Ada kesombongan dalam diri malaikat itu, dan Tuhan menghukum mereka. Dosa kesombongan. Dosa kesombongannya seperti apa sih? Yudas ayat 6, karena cuma satu pasal Yudas ya. Yudas ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Kesombongannya apa? Tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Ini loh menyebabkan malaikat jadi setan.
Karena dengan angkuh dan sombongnya, mereka tidak taat pada batas-batas mereka. Batas-batas malaikat itu apa sih? Melayani. Mereka tidak mau itu. Mereka tidak mau sekedar melayani. Mereka juga mau dilayani seperti Tuhan. Itu loh, mereka tidak taat sama batas-batas kekuasaan yang Tuhan berikan. Sebagai malaikat yang punya kuasa dipakai untuk melayani, mereka mungkin lihat Tuhan kok enak banget Tuhan dilayani ya. Aku juga pengen begitu dilayani. Maka mereka memberontak. Ingin jadi seperti Tuhan. Pengen lepas dari batasan mereka. Tidak mau melayani. Maunya dilayani, disembah seperti Tuhan. Dosa kesombongan seperti itu. Tidak mau pada batasan mereka sebagai pelayan. Mereka juga ingin menerobos batasan itu untuk menjadi seperti Allah, untuk dilayani. Ini yang menyebabkan mereka jatuh. Nah, kejatuhan mereka itu kemudian ditawarkan ke Hawa kan? Nyambung enggak? Apa yang setan ngomong ke Hawa? Kamu makan buah itu, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Itu dosanya mereka. Mereka tidak mau sekedar melayani Allah, mereka ingin jadi seperti Allah. Tuhan hukum mereka, begitu mereka tahu Tuhan cipta manusia yang disaingi Tuhan, mereka goda manusia untuk mengikuti mereka dengan menawarkan juga dengan pola kejatuhan mereka. Mereka jatuh karena ingin menjadi seperti Allah, maka itu ditawarkan ke Adam dan Hawa. Kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu tidak perlu diatur sama Tuhan, kamu atur dirimu sendiri. Sama dengan dirinya setan kan? Aku tidak mau diatur sama Tuhan, aku mau ngatur diriku dan aku mau ngatur yang lain. Itu mereka mau melampaui batas-batas kekuasaan mereka. Dan itu menyebabkan malaikat itu jatuh. Dosa kesombongan. Tidak mau diatur dalam pengaturan Tuhan. Itu dosa yang menyebabkan mereka jatuh. Dan itu dosa yang ditawarkan kepada manusia. Dan sampai hari ini terus ditawarkan. Supaya manusia merasa tidak perlu Tuhan. Manusia merasa tidak perlu Tuhan. Manusia merasa tidak perlu Tuhan. Manusia merasa perlu Tuhan. Dengan berbagai macam tawaran-tawaran. Tapi intinya satu. Supaya manusia tidak rasa perlu Tuhan. Mungkin ditawarin dengan kekayaan, popularitas, kesuksesan, dan seterusnya. Kesehatan bahkan. Setan bisa pakai dunia kesehatan loh, untuk membawa orang jauh dari Tuhan. Bisa. Supaya orang tidak lagi memerlukan Tuhan, merasa perlu Tuhan. Semua dipakai setan. Asal manusia merasa, aku tidak lagi perlu Tuhan, aku bisa tanpa Tuhan. Aku bisa sukses tanpa Tuhan, aku bisa sehat tanpa Tuhan, aku bisa berhasil tanpa Tuhan. Itu yang maunya setan menggiring. Supaya orang merasa tidak perlu Tuhan. Karena itulah yang membuat mereka jatuh, dan itulah akan dipakai mereka untuk menjatuhkan orang-orang yang lain. Dan di dalam ketetapan Tuhan, yang Tuhan tebus bukan malaikat, tapi manusia yang Tuhan tebus. Kenapa Tuhan tidak tebus malaikat? Itu haknya Tuhan. Sebagaimana ada orang yang diselamatkan, ada yang dibiarkan binasa, seperti halnya itu, Tuhan lebih memilih manusia untuk diselamatkan dan tidak untuk malaikat yang jatuh. Lagi-lagi ini anugerah Tuhan bagi kita yang diselamatkan. Betapa besar dosa kita, luar biasa merusak totalitas hidup kita. Tapi anugerahnya dengan pengorbanannya memulihkan kita yang berdosa ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau enggak, kita ngeri sekali, kondisi kita ngeri sekali saudara. Kalau tanpa anugerah Tuhan kita ngeri banget. Baik, kita sudah belajar pada malam hari ini, saya cukup sampai di sini.